Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 0,68% ke angka 4.778. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham KLBF. Saham KLBF pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 1.230. Bisa kita perhatikan di grafik. Saat ini KLBF memang telah rebound dari daerah support di harga 850. Setelah rebound dari daerah support ini bisa kita lihat saham KLBF terus naik dan dalam satu minggu ini terlihat masih berusaha untuk naik menembus resisten di EMA 50. Jadi setelah berhasil rebound dan naik, selama seminggu ini terlihat KLBF masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Garis EMA jadi bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan penanda asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 3% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham KLBF. Jadi walaupun 2 minggu lalu KLBF sempat naik lumayan tinggi, tapi nyatanya asing masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat semalam KLBF masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi KLBF masih ada peluang untuk turun menuju support di harga 1.100. Di sekitar daerah sini. Dengan range atas di harga 1.350. Jadi dalam 1 minggu ke depan KLBF masih ada peluang bergerak sideways dengan range 1.100 sampai 1.350. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham KLBF di harga bawah, apabila ingin hold untuk jangka panjang atau investasi masih bisa di hold. Karena jika kita lihat syarat garis downtrendnya telah patah. Jadi kedepannya KLBF lebih berpeluang untuk bergerak sideways cenderung uptrend. Tapi dalam 1 minggu ini saya masih melihat ada peluang untuk bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman trader yang pingin trading pada saham KLBF saat ini lebih cocok untuk swing trade. Jadi kita tunggu di sekitar daerah support di harga 1.100, apabila berhasil rebound kita entry dan take profit apabila saat mendekati harga 1.350 mulai turun kembali. Jadi kita take profit di sekitar harga 1.350. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Sido. Saham Sido pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 1.245. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Sido telah berhasil naik di atas resisten kuatnya di EMA 150. Jadi sebelumnya Sido bergerak sangat downtrend, dan setelah menyentuh harga 900-an bisa kita lihat Sido mulai rebound dan saat ini sempat naik di atas harga 1.300 yang juga merupakan resisten kuatnya. Dan jika kita lihat setelah menyentuh harga 1.300 masih turun, saat ini juga menyentuh harga 1.300 dan masih gagal. Jadi resisten harga 1.300 merupakan resisten yang sangat kuat. Karena dalam 1 minggu ini sudah 3 kali saham Sido berusaha untuk naik di atas harga 1.300 dan masih gagal. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan hari ini. Jadi walaupun turun 4% lebih, bandar tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk distribusi
atau menjual sahamnya. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing malah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat malah SIDO masih ada peluang untuk turun menuju support di EMA 150 di sekitar harga 1170. Untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham SIDO di harga bawah di sekitar harga 900-an, saham SIDO masih sangat layak untuk di hold. Karena apabila masih bertahan di atas garis EMA 150 ini, peluang untuk naik menembus resisten kuat di harga 1300 masih sangat besar. Jadi selama masih berhasil di atas garis EMA 150 tidak perlu melakukan take profit. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham SIDO, sebaiknya tunggu di sekitar daerah support di EMA 150. Jadi kita tunggu SIDO terkena pullback dulu menuju daerah support ini dan rebound, baru kita entry. Dan selama masih bertahan kita hold saja, karena apabila berhasil break dari resisten kuat di harga 1300 ini, maka SIDO akan sangat uptrend dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 1500. Jadi saham SIDO sangat layak untuk kita amati pergerakannya. Berikutnya saya akan menganalisa saham P1. Saham P1 pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 404. Bisa kita perhatikan di grafik, hari ini saham P1 sempat naik menyentuh garis resisten di EMA 50. Dan menjelang penutupan ditutup turun ke harga 404. Kemarin saham P1 sempat naik 20% lebih. Yang dari sebelumnya bisa kita lihat bergerak downtrend, mulai bergerak sideways dan saat ini berusaha untuk naik menembus resisten kuat di EMA 50. Garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi saat ini bisa kita bilang saham P1 garis downtrendnya telah patah. Dan kedepannya P1 masih berpeluang untuk bergerak sideways cenderung uptrend apabila berhasil break dari resisten di EMA 50. Jadi masih ingat, selama berhasil break dari resisten EMA 50 baru bisa kita bilang P1 akan mulai uptrend. Tapi apabila masih gagal break dari resisten di EMA 50 ini, P1 masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Dari data broker summary ini bisa kita lihat Bandar melakukan sedikit distribusi pada penurunan 2% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 2 hari terakhir ini asing melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan kemarin pada saat kenaikan 20% ini asing malah memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat P1 masih ada peluang untuk turun menuju support di harga 350 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah berhasil membeli saham P1 di harga bawah, saran saya sebaiknya take profit apabila besok P1 masih melanjutkan penurunan. Jadi apabila besok P1 masih terkonfirmasi gagal naik di atas garis EMA 50, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu di daerah support di harga 350. Apabila berhasil rebound, baru kita entry. Jadi sama untuk teman-teman yang baru mau entry, amati dulu pergerakan saham P1. Jangan entry hanya karena P1 kemarin naik 20% lebih. Bisa saja dalam 1 minggu ini P1 akan turun kembali menuju support di harga 350. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,33% ke harga 3030. Bisa kita perhatikan di grafik, 1 minggu ini saham BBRI malah bergerak sideways. Padahal hampir semua saham di IHSG naik lumayan tinggi. Minggu lalu saya telah menganalisa saham BBRI. Apabila teman-teman ingat, pada saat kenaikan tinggi pada candle ini saya sudah bilang harus hati-hati karena bentuk candlenya kurang bagus. Karena banyak shadow yang lumayan panjang. Ini menandakan kekuatan dorongan ke atas sudah mulai melemah. Dan resisten saat itu berada di harga 3.500. Dan saya bilang BBRI terlihat masih gagal naik menembus resisten ini dan ada peluang untuk turun. Dan terus bisa kita lihat dalam 1 minggu ini BBRI masih bergerak sideways. Dan saat ini bisa kita lihat BBRI masih bertahan di atas harga 3.000 yang merupakan support saat ini.
Garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada perdagangan hari ini. Dalam satu minggu ini juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang kita dapat melihat BBRI masih akan bergerak sideways cenderung downtrend dalam satu minggu ke depan. Jadi BBRI masih ada peluang untuk naik menyentuh atau mendekati harga 3.500. Tapi peluang untuk menembus harga 3.500 dalam satu minggu ke depan sepertinya masih akan sulit. Karena sampai saat ini asing masih terus melakukan distribusi. Dan bandar juga belum terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Jadi ada peluang untuk turun menuju support kuatnya di harga 2.500. Jadi saat ini lebih cocok BBRI untuk kita swing trade. Kita tunggu di daerah supportnya, apabila berhasil rebound kita entry, dan sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus resistennya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.